Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik ya talibat, في المحاضرة السابقة بحثنا عن علم البلاغة وأقسامه، وهي ثلاثة: علم المعاني، علم البيان، وعلم البديع. سنبحث طيب هذا اليوم سنبحث عن الفصاحة. ما هي الفصاحة؟ الفصاحة في اللغة لها معاني متعددة كلها بمعنى البيان والظهور. الفصاحة في اللغة بمعنى البيان والظهور. ومنه al-fasahah dalam pengertian dalam bahasa adalah memiliki makna yang banyak. Namun semuanya mengarah kepada al-bayan wa zuhur, yaitu jelas ya dan nampak. Wa minhu fasaha al-labanu idza ukhidat anhu rawah. اللبن له الرغوة، إذا أخذت الروة فصح اللبن. Di susu biasanya itu di atasnya itu ada buih-buih seperti itu. Ar-rawah itu buih-buih. Lalu ketika kita ambil buih-buih itu, maka akan terlihatlah susu. فصح اللبن أو ظهر اللبن هكذا. وكذلك وأبصح الصبح باد بمعنى باد ضوءه. الصبح بدا بمعنى ظهر ضوءه. Pagi itu ketika ada cahaya, ketika nampak ada terang, ada cahaya, maka itu dikatakan sudah pagi. Absahas subuh, bada subuh. وكذلك وأبصح العجمي بالعربية إذا خلصت لغاته من اللكنة. عجمي بمعنى ليس من العرب. نحن نسمع دائما الإندونيسي والماليزي وغير ذلك هم يتكلمون باللغة العربية الفصيحة. نحن نسمع دائما، صحيح؟ إذن ما هو المقصود من أبصح الأعجمي بالعربية إذا خلصت لغته من اللكنة؟ مثلا هكذا: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La, laisa hakadha. Bidun al-luknah, yakni luknah bermakna action ya, action. Jadi dia itu terbebas dari yang namanya aksen-aksen yang gaya-gaya bahasa lah seperti itu ya. Dia terbebas dari hal-hal yang seperti itu ya. Nah, itu maksud هذا هو المقصود من أفصح العجمي بالعربية.
Kita sering mendengar kalau orang bukan Arab yang bicara begitu ya, tapi dia bisa mengucapkan bahasa Arab itu dengan baik begitu. Contohnya seperti baca Al-Quran, walaupun dari negeri manapun dia sama gitu bacaannya. Maksudnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan afsah al-ajami bil arabiyyah. Jadi maksudnya adalah idza khalasat lughatuhu min al-laknah. Baik, wadah? Insyaallah. Seperti kalau kita bahasa Indonesia kemudian kalau dibawa ke Medan itu bahasa Indonesia berubah jadi ke Medan-Medanan gitu ya. Kemudian kalau kita ke Jawa mungkin bahasa Indonesianya akan berubah ke Jawa-Jawaan seperti itu. Nah, bahasa Arab juga seperti itu, tapi dia harus terbebas dari yang dikatakan fasih, itu adalah terbebas dari aksen-aksen bahasa yang seperti itu ya. Taib. Wa fit tanzil qawluhu ta'ala wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. كما عرفنا أن موسى جرح لسانه في صغره وأمر هارون لأنه أفصح منه لسانا. هذا هو المعنى الفصاحة في اللغة. وأما في الاصطلاح وفي الاصطلاح عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المعنى المألوفة الاستعمال عند العرب، وهي تكون وصفا للكلمة والكلام والمتكلم. يقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. الفصاحة في الاصطلاح يعني ألفاظها بينة والوضوح والظهور. والعرب يستعمل هذه الألفاظ وهي تكون وصفا للكلمة والكلام والمتكلم، حتى يقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. طيب، dari segi istilah, fasahah merupakan ungkapan dari lafaz-lafaz yang jelas maknanya dan orang-orang Arab biasa menggunakannya, dan dia merupakan satu ciri khas dari lil kalimah, bagi kalam tersebut, bagi kata tersebut, dan kalam kalimatnya, kemudian mutakannim yang berbicara. Jadi dia harus merangkumi fasahah itu, fasahatun kalimah, fasahatun kalam, wa fasahatun mutakannim, wa hiya tatakawwanu min fasahatin kalimah wa fasahatin kalam wa fasahatil mutakannim. Ma huwa al-maqsud? Fasahatul kalimah lahu anasir al-fasihah وهي بعيدة من كلمة الصعوبة. مثلا هو هذا هو كلمة صعبة للنطق، فهذا لا يجوز، لا يصح، ليست من الفصيحة. ومثل آخر جوش، هذا جوش هو مكان رطب، tempat-tempat yang basah, lembab
itu Josh. Lakin صعب في النطق ومثال آخر إفرنقع هذه الكلمة صعبة للنطق، إذن ليست من الفصيحة. طيب. Jadi fasahatul kalimah itu dia harus memiliki unsur-unsur fasih dan dia jauh dari kata-kata yang sulit diucapkan. Contohnya tadi hu itu sulit diucapkan, ya kan? Hu itu artinya tanaman yang dimakan unta gitu, tapi itu sulit untuk diucapkan dan jarang digunakan gitu ya. Jadi dia tidak termasuk dari fasahatul kalimah. Nah, kemudian contoh lain tadi Josh itu tempat yang kasar atau basah gitu. Dia juga merupakan kalimat kata yang susah disebut gitu ya. Jadi itu bukan laisat minal fasihah. Contoh lain tadi ifranqa'a itu idhab mubasyarah, bubar gitu ya. Jadi itu juga susah untuk disebut gitu dan jarang-jarang dipakai gitu. Jadi hiya laisat minan fasihah. Wa mithalun akhar takakka'a hakadha. Takakka'a man takakkatum bermakna berkerumun. Dan satu contoh lain lagi takakka'a itu artinya berkerumun. Nah, itu sa'bah fin nutq. Jadi dia sulit untuk diucapkan ya. Wa mithalun akhar taqahqaha هكذا هكذا هي ليست من الفصيحة لأنها صعوبة في اللفظ والنطق هكذا وهي ليست من الفصيحة. Jadi dia bukan termasuk fasahatun kalimah. طيب وأما فصاحة الكلام ما هي فصاحة الكلام? Apa pula yang dimaksud dengan fasahatul kalam? Hiya اللفظ التي يترتب بحسن الترتيب وسهولة الفهم. Jadi fasahatul kalam ini dia kata-kata kalimat yang tersusun baik, kemudian mudah untuk dipahami. Jadi dia bukan kalimat yang jarang digunakan, yang tidak beraturan, tetapi dia sudah sesuai dengan gramatikalnya gitu. Jadi dia mudah diucapkan, mudah diterima akal, kemudian sehingga masuk gitu ke dalam pikiran si audiens, itu cepat mudah dicerna, kemudian mudah untuk dipahami. Itu yang dikatakan fasahatul kalam. Tayyib. Wa fasahatul mutakallim. Nah, apa pula yang dikatakan dengan fasahatul mutakallim? Al-mutakallim alladhi yatakallam. Mutakallim ini yang berbicara, Al-mutakallim huwa yafhamu al-mukhatab. Dia memahami si audiens ya, sehingga audiens itu
merasakan apa yang ingin disampaikan oleh si mutakallim ini. Jadi si mutakallim ini memberikan pengaruh yang besar terhadap audiensnya. Maka hatta yuqal, sehingga dikatakan kalimatun fasihatun wa kalamun fasihun wa mutakallimun fasihun. Ya, sehingga dikatakan kalimatnya, kata-katanya baik, kemudian jumlahnya baik, fasih, dan yang berbicara juga fasih. Tayyib, wadih ya talibat? Tayyib. Nantaqilu ila al-balagha. ما هي البلاغة؟ السؤال: ما المقصود بالبلاغة في اللغة والاصطلاح؟ الجواب: البلاغة لغة أصلها من بلغ وهو الوصول والانتهاء، ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، أي وصل. بلغ بمعنى وصل. Balaghah dari segi etimologi atau dari segi bahasa asalnya dari kata balaghah. Jadi balaghah itu dari asal kata balaghah, wa huwal wusul wal intiha, yaitu pengertiannya sampai, ya. Di antaranya ada firman Allah Ta'ala, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma, dan ketika dan tatkala sampai kecerdasannya, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu pengetahuan. Ai balagha huna bimakna wasala. Wa ammal istilah ibaratun an mutabaqatin kalami lima yaqtadi halal khitab ma'a fasahati alfazihi mufraduha wa murakkabuha, falau takallama fi halil farah bimithli ma yatakallamu bihi fi halil huzn aw al-aks lakana al-kalamu ghairu balighin wa in kanat alfazuhu fasiha. Nah, idzan al-balagha هي مطابقة الكلام بحال الخطاب بمراعاة الألفاظ مفردها ومركبها. Secara istilah, balaghah ini satu ungkapan tentang keserasian atau kesesuaian kalimat dengan tuntutan keadaan si audiens, ya, si khitab ini lawan bicara, ma'a fasahati alfazihi, dengan tetap menjaga kepasihan lafaz-lafaznya. Jadi ilmu balaghah ini adalah bagaimana cara menyampaikan sesuatu sesuai dengan kondisi si pendengar, dan tetap memperhatikan lafaznya, kata-katanya, kemudian kalimatnya itu tetap diperhatikan sesuai dengan kondisi si audiens. Jadi tidak asal ngomong, lihat audiensnya siapa, lihat lawan bicaranya siapa. Tayyib. Falau takallama fi halil farah bimithli ma yatakallamu bihi fi halil huzn. Jadi tidak serta-merta kita mengucapkan sesuatu misalkan dalam keadaan happy, dalam keadaan gembira, gitu ya, tidak sama dengan yang kita ucapkan ketika dalam keadaan huzn, dalam keadaan berduka atau sedih. Misalkan ada kita bertemu dengan orang yang dalam keadaan gembira, happy, lalu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadza la yumkin, ya. Ini tidak mungkin, kan?
Jadi begitu juga kalau dalam keadaannya huzn, berduka cita, tidak mungkin kita mengucapkan barakallahu fiik, masya Allah, tabarakallah, la yumkin hakadha. Kalau kondisinya seperti ini, maka kalimat itu tidak dinamakan dengan balaghah, meskipun lafaz-lafaznya baik, meskipun lafaz-lafaznya itu kata-katanya tersusun dengan baik, namun tidak sesuai dengan audiensnya, tidak sesuai dengan kondisi lawan bicara. Nah, ya itu. Jadi ilmu balaghah itu memahami keadaan audiens, namun dengan memperhatikan kata yang dipakai, kalimat yang digunakan, ya itu juga harus diperhatikan. Jadi dia dalam keadaan apapun bisa diterima oleh si pendengar, oleh si audiens. Baik. ولتمام الفائدة نذكر حدودا للبلاغة عن أهل بيت الوحي عليهم السلام لتقرب بعض ما بيناه. هناك تحديد للبلاغة من الإمام علي، فقد عرفها الإمام علي عليه السلام: البلاغة ما سهل على المنطق وخف على الفطنة. هكذا قال إمام علي: البلاغة ما سهل على المنطق وخف على الفطنة. Jadi Imam Ali membatasi apa yang dimaksud dengan balaghah itu adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan dan ringan untuk dicerna atau mudah untuk dicerna akal. Wa anhu alaihi salam al-balaghatu an tujiba fala tubti wa tusiba fala tukhti. Hada qala Imam Ali, balaghah itu merupakan bahwa kamu menjawab tanpa jeda atau tanpa lambat, dan engkau membenarkan tanpa menyalahkan. Jadi dia harus melihat kondisi bagaimana si audiens, jadi harus tepat sasaran lah, seperti itu. Wa anhu alaihi salam man qama bi fiqhil qaul wa rattaqahu faqad haz aw khana al balagha. Wa anhu alaihi salam barang siapa yang melepaskan suatu ucapan dan menambah-nambahkannya, faqad haz au khana al-balaghah, maka sungguhnya dia telah mengkhianati balaghah atau menyalahi balaghah. Wa 'anil Imam as-Shadiq alaihi salam laisatil balaghah bi haddatil lisan wala bi kathratil hadayan. Bukanlah balaghah itu dengan tajamnya lisan dan banyak hadian, yatakallamu katsiran, yakni ngoceh, tidak jelas. Walakinnaha isabatun ma'na wa qasdun hujjah, tetapi dia sesuai maknanya dan tepat sasarannya, tujuannya. Wa anhu alaihi salam man 'arafa syai'an qalla kalamuhu fihi. Barang siapa yang mengetahui sesuatu, maka bicaranya akan sedikit.
maka sedikitlah bicaranya. Wa innama sumiyal baligh li'annahu yablughu hajatuhu bi ahwani sa'yi. Dan itulah yang dinamakan dengan baligh, orang yang baligh, penuh dengan kehati-hatian dalam berbicara. Li'annahu yablughu hajatuhu bi ahwani sa'yi, karena dia menyampaikan keperluannya dengan semudah-mudahnya. Tuh, jadi tidak mempersulit orang yang tidak memahami. Wa anhu alaihi salam salasatun fihin al-balagha, 3 diantaranya yang mengandung balagha. At-taqarrub min ma'nal bughiyah, dekat dengan makna yang diinginkan. Wal bu'du min hashwil kalam, dan jauh dari banyak-banyak cakap, boros perkataan. Wad didalatu bil qalil al-katsir, maksudnya adalah cakapnya, bicaranya sedikit tapi maksudnya itu banyak, ya. Jadi dia ada 3 balaghah menurut Imam Ali. Wa nakhtumuha bi hadzal hadis an al-Imam Ali alaihi salam, Ahmadu min al-balaghati as-sumtu hina la yanbaghi al-kalam. Lalu kita menutupnya dengan hadis dari Imam Ali. Yang paling terpuji dari balaghah itu adalah diam ketika tidak layak untuk berbicara. Tayyib ya talibat, insyaallah dimudahkan Allah semuanya. Nafa'ani wa iyyakum. Usai tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa wa ma'as salamah.